Seorang pria terjebak di sebuah ruang. Gravitasi terkadang kuat dan terkadang lemah, terkadang panas dan terkadang dingin. Yang lebih menakutkan lagi adalah ia juga dapat memperkecil ruang, dan memiliki ratusan metode penyiksaan yang mengejutkan dan misterius. Dalam lingkungan yang keras seperti itu, pria tersebut bertahan selama 29 tahun. Tidak ada adegan horor hanya dengan satu aktor, tapi bisa mengungkapkan rasa takut dengan jelas. Jackson adalah seorang prajurit komunikasi, selama misi dia tertembak di perut dan terjatuh. Ketika dia mencoba untuk berdiri, dua rudal terbang melintasi langit. Roket itu memancarkan cahaya terang. Jackson bangun tetapi menemukan dia telah pergi ke tempat lain. Ruangan tertutup, tidak ada jendela atau pintu di sini. Hanya ada dua kata yang tertulis terbalik di dinding, menyerah. Jackson membalut lukanya dengan sederhana. Dia mencoba menghubungi rekan satu timnya. Tapi sinyalnya sangat lemah dan ponsel tidak bisa terhubung. Jika lawan ingin menculik, kenapa perlengkapannya masih ada padanya? Ini benar-benar tidak masuk akal. Saat Jackson bingung, huruf terbalik di dinding menambahkan dua kata lagi, serahkan segalanya. Sesaat kemudian menjadi, abaikan semua harapan. Jackson tidak mengerti siapa yang menulisnya, apakah itu musuh atau teman. Namun dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir karena suhu menjadi sangat tinggi. Cuacanya sangat panas sehingga udaranya berubah dan huruf-huruf di dinding meleleh. Jackson pingsan karena kepanasan. Suhu di dalam ruangan kembali normal. Jackson mengalami dehidrasi parah dan segera minum air. Tapi suara elektromagnetik terdengar. Ruangannya terbalik seperti mesin cuci. Berhenti, tulisan di dinding berpindah ke lantai. Anehnya, perlengkapan Jackson masih menempel di langit-langit. Jackson mengira dia sedang mengalami mimpi buruk. Dia mencoba menghubungi rekan satu timnya. Ada suara samar yang keluar dari speaker, namun hanya separuh sinyal posisi yang terdengar lalu terputus. Jika telepon ini tidak dapat terhubung, mungkin biarkan orang lain menelepon telepon satelit. Tapi dia lupa nomor teleponnya. Dia mengeluarkan teropongnya untuk melihat nomor telepon yang tertempel di langit-langit. Dia mengukir nomor telepon di lantai, dan telepon berdering. Dia segera melepas sepatunya untuk membanting teleponnya. Namun sepatunya juga tersedot ke atas. Nampaknya daya tarik ini merupakan semacam gravitasi dari segala arah. Tantangan berikutnya telah tiba. Angin dingin bertiup dari segala arah, lantainya tertutup es dan embun beku. Jackson berusaha menutupi tubuhnya semaksimal mungkin. Namun karena terlalu dingin, dia pingsan lagi. Suhu meningkat secara bertahap. Telepon di langit-langit berdering lagi. Sebelum Jackson sempat pulih, ruangan itu berputar lagi. Untungnya, Jackson mengangkat telepon tepat pada waktunya. Panggilan telepon itu dari seorang wanita bernama Lisa, mereka tidak saling kenal. Dia terjebak di ruangan tertutup yang sama. Lisa menemukan bahwa tidak ada cahaya di dalam ruangan tetapi masih ada cahaya. Jackson menyadari cahaya itu sepertinya datang dari pusat angkasa. Dia mencoba menyentuhnya, dan itu tidak masuk akal. Ini adalah teknologi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Keduanya mencoba menyimpulkan cara kerja ruangan tertutup itu. Ketika mereka menggali lebih dalam, mereka menyadari bahwa situasinya bahkan lebih menakutkan dari yang mereka kira. Mereka semua diculik setelah melihat roket yang bersinar. Namun perbedaannya adalah mereka berada di dua negara berbeda dan dua negara yang terpisah setengah dunia. Jika Lisa tidak berbohong, kemungkinan besar penculik mereka mendirikan ruang rahasia di seluruh dunia. Hal aneh lainnya terjadi, saat Jackson berdiri di tengah, gravitasi berubah. Jackson menyadari ruangan itu akan kembali berguncang, ia mengingatkan Lisa untuk berhati-hati. Kemudian bersembunyi di pojok agar tidak terjatuh. Kali ini tidak menggelinding, tapi dindingnya menyempit ke dalam. Ketika saya bangun, ruangan itu menyusut setengahnya. Karena udara menjadi tipis dan menakutkan, Jackson hampir tidak bisa bernapas. Di seberang telepon, Lisa masih ngobrol. Keduanya terus mengobrol. Jackson merasakan napasnya kembali normal. Mereka memperhatikan banyak surat muncul di dinding. Beberapa surat tidak mereka kenal. Ketika mereka mencoba memecahkan kode surat-surat itu, orang lain menelepon. Jackson mengangkat telepon, masih seseorang yang tidak dikenalnya. Orang itu tidak pandai berbahasa Inggris.
Atas permintaan kuat Jackson, orang tersebut mencoba berbicara bahasa Inggris. Mereka harus menyelesaikan persamaan untuk melarikan diri. Telepon terputus. Jackson menelepon Lisa kembali, dia memberitahu Lisa tentang petunjuk yang diberikan orang lain. Tapi Lisa hanya tahu kalau kata-kata di dinding itu adalah tulisan Latin. Dia juga tidak mengerti maksudnya. Jackson bertanya apa arti tahun 2007 yang terukir di dinding. Lisa bilang tidak ada yang aneh dengan tahun 07, Jackson bilang itu kencan di masa depan. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya datang dari ruang yang berbeda tetapi juga dari waktu yang berbeda. Jackson hidup pada tahun 1991, Lisa hidup pada tahun 2020. Ruangan itu sekali lagi menyusut dan terdengar suara melengking yang memekakkan telinga di sekelilingnya. Ruangannya kurang dari 10 meter persegi. Lisa menemukan sebuah prinsip, mereka bisa saja berada di ruangan yang sama, hanya saja di waktu yang berbeda. Pasalnya setiap kali Jackson disiksa, Lisa juga merasakan perasaan yang sama. Jackson menggambar X di dinding, Lisa melihatnya dan membuat sidik jari di X. Apakah kamu berdiri di sampingku? Tidak, aku berdiri di atasmu. Lisa pernah membaca tesis tentang ruang 4 dimensi. Ada yang menyebutkan teori perjalanan waktu. Jackson menemukannya dalam buku terjemahannya. Tulisan di dinding bukanlah sebuah bahasa melainkan sejenis simbol matematika. Melihat itu, dia dengan cepat menerjemahkan simbol-simbol yang sesuai dan menggambar seluruh persamaan di lantai. Ketika mereka hendak menyelesaikan persamaan tersebut, seseorang menghapus persamaan tersebut. Orang ini tidak ingin mereka memecahkan misterinya, Jackson menggambar persamaan di lengannya. Jam berapa sekarang di jam tanganmu? 12 jam 10 menit. 1 menit lagi dan ruangan akan berubah. Ya, waktu akan berubah seiring dengan kontraksi ruang. Gravitasi di dalam ruangan meningkat. Anggota badan dan tubuh Jackson tersedot erat ke lantai. Peluru di tubuhnya juga ikut tersedot. Ketika kembali normal, ruangan mulai terbalik lagi. Seluruh tubuh Jackson terasa sakit dan dia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk berpikir. Lisa masih dengan tenang menghitung rumusnya. Berbicara kepada diri kita sendiri 1x1y, kita telah dibalik 5 kali. Kalau begitu, maka dia terus bergumam. Namun cahaya itu tiba-tiba menghilang. Ruangan itu menyusut lagi. Jackson menyalakan senter dan dia putus asa. Dia tidak tega lagi menghitung rumus apapun. Dan seiring menyusutnya ruang, waktu pun semakin cepat. Sebelum saya bisa bernapas, ruang itu semakin terkompresi. Jackson tidak bisa lagi meluruskan tubuhnya dan hanya bisa meringkuk. Dalam keputusasaan, Lisa menemukan perhitungan yang tepat. Hitung titik tertentu dalam kubus. Ketika gravitasi terlepas, orang-orang mendorong titik tersebut. Cobalah sesuai suasana hati Anda. Ketika ruangan hendak berganti, kedua orang itu menemukan titik itu dan menggunakan kekuatan untuk mendorong. Dorongan. Ruangan itu menghilang, dan kedua orang itu akhirnya bertemu. Mereka berada di ruang yang lebih eksotis, dengan berbagai jenis orang di dalamnya. Halo, Jackson. Jackson kembali ke tempat awalnya dia tertabrak dan terjatuh. Namun, luka di wajahnya itu nyata. Penampilannya berbeda dari saat dia baru saja jatuh, dan perlengkapannya lebih sedikit. Apa yang baru saja dia alami bukanlah halusinasi. Jackson berjalan menuruni lereng bukit, sebuah drone terbang di atasnya. Pada tahun 1991 tidak ada pesawat tempur seperti itu. Jackson mungkin telah melakukan perjalanan ke masa depan. Rakyatku, bangsaku. Di depan, sesuatu yang menakutkan sepertinya muncul, dan terdengar suara mendengung terus-menerus. Melihat ekspresi mereka, tidak sulit untuk menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dan sangat ketakutan.